Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pidi, akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 Cushing untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Jufrinal dari SMA Negeri 1 Muara 3 dan Perkenalkan, saya Nuraini dari SDN Sukajaya, Kecamatan Muara 3. Perkenalkan, nama saya Khairiah dari SDN Glecu, Kecamatan Muara 3. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bapak. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching mendengarkan Bapak ya. Oh ya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya yaitu Bu Nuraini. Tadi beliau menelpon saya katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Baiklah Pak. Saya di sini sebagai observer akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati Bu, karena Ibu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching ini, kita akan melakukan diskusi terlebih dahulu mengenai wujud penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Jadi, saya nanti akan meminta Bapak tanyakan wujud penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita atau belum? Yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ini sehingga dia bisa merespon pertanyaan dari Bapak. Yang selanjutnya kemudian jangan lupa prinsip coaching kita yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Bu? Iya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Nah, pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak tanyakan pada coaching hari ini Pak? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, berarti Bapak ingin mengembangkan ketiga potensi coaching itu ya. Terus pertanyaan kedua nih Pak Jufri, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan dari coaching hari ini Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Oh, kalau begitu saya nanti akan lebih fokus pada untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak Jufri ya, indikator pencapaian yang bagaimana yang ingin digunakan oleh Pak Jufri pada proses coaching ini Pak? Saya ingin coaching saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi sendirinya. Oh, baiklah Pak. Kalau begitu silakan Bapak melakukan coaching dengan coaching Bapak. Semoga lancar ya Pak. Amin. Baik Bu. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Bolehkah saya meminta waktu Bapak sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya pikirkan akhir-akhir ini Pak. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Kebetulan saya lagi break. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas pun hanya sebagian Pak. Jadi menurut Ibu akhir-akhir ini Ibu merasa murid di kelas yang Ibu ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari Ibu. Selain itu jumlah murid-murid itu yang mengerjakan tugas hanya sebagian Bu ya. Iya Pak, masalah ini menjadi momok bagi saya sehingga saya menjadi kurang bersemangat saat masuk ke kelas. Lalu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan akan menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Baiklah Bu, kita sebagai pendidik tentu terbeban jika mendapati kondisi seperti itu. Lalu ketika Ibu kaji lagi terhadap PBM yang Ibu jalankan selama ini, menurut Ibu
Mengapa murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, monoton, metode atau model pembelajaran yang kurang menarik. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid saya. Terus saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran. Sehingga kesannya pembelajaran ini tidak berpihak pada murid. Oh begitu ya Bu. Yang Ibu lakukan selama ini PBM-nya monoton, model pembelajaran kurang menarik, pembelajaran lebih ke teacher center, sehingga pembelajaran yang terjadi hanya satu arah saja ya Bu. Iya Bu, iya Pak. Saya bingung bagaimana supaya murid saya ini hadir sepenuhnya saat PBM. Lalu menurut Ibu, bagaimana supaya dapat membuat murid asyik dan tidak bosan saat pembelajaran dengan Ibu? Kalau menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta dan dilibatkan untuk aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan model ataupun metode pembelajaran yang lebih menarik dan ada media pembelajaran interaktif. Kemudian ada ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Oh, setuju ya Bu, sangat cocok tuh Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan tidak sesuai dengan tingkat usia murid saya. Saya juga tidak menggunakan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Biasanya saya hanya menggunakan buku teks saja, Pak. Lalu menurut Ibu, adakah sumber belajar selain buku teks yang Ibu gunakan? Saya pikir banyak Pak ya, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggabungkan pembelajaran interaktif seperti kuis, kahots, animasi, ataupun PowerPoint. Nah, betul sekali itu Bu. Saya yakin sekali jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber. Belajar pasti akan membuat murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya saya akan segera merancang perangkat pembelajaran berdiferensiasi yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, PowerPoint, animasi Canva, ataupun Infocus. Kemudian saya akan memberikan tugas kepada murid saya sehingga murid saya tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang semangat dan senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, bentuk lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan lain-lain sesuai keinginan mereka. Yang penting tujuan pembelajaran saya tercapai pada waktu itu, Bapak. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil sepertinya. Sepertinya bagus ini pembelajaran berdiferensiasi yang membangkitkan minat dan bakat siswa. Dan siswa juga belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mereka belajar sendiri. Lalu kapan akan Ibu mulai? Secepatnya Pak, mungkin besok saya akan langsung merancang tugas saya. Karena lebih cepat akan lebih baik. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Mohon doa dan dukungannya. Bagus sekali Bu. Tetap semangat ya Bu. Lalu bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan model dan metode yang menarik. Selanjutnya, saya menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dari saya. Wah, bagus sekali nih Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk menjalankan komitmen ini? Amin. Terima kasih banyak Pak. Mungkin dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat saya, sarana dan prasarana yang bisa mendukung kegiatan saya itu.
Setuju Bu dengan semoga dengan komitmen dan dukungan ini usaha Ibu akan berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Baik Bu, saya juga tunggu kabar baik selanjutnya dari Ibu ya. Kita sudah berada di akhir saat ini. Sesi ini saya juga pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih juga atas waktunya Bapak. Bagaimana keadaannya Pak? Sudahkah melakukan closing? Alhamdulillah Bu sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan closing tadi Pak? Alhamdulillah lega Bu. Saya senang bisa membantu teman saya yang menyelesaikan masalahnya dengan mengali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan jata ya Bu, dan senang bisa menjalankannya. Alhamdulillah ya. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan jata. Saya melihat itu sudah ada yang pertama sudah bagus terlengkap mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, terus maupun menjawab semua sudah Bapak terapkan ya. Iya Bu, terima kasih atas bantuan untuk pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh iya Pak. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini Pak ya. Ya Bu, terima kasih atas pengamatan dan bantuannya. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup ya Bu. Kalau tidak ada lagi kita coba di sini diskusi kita. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Ya Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan pusi akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataupun belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kusi dan juga bagaimana kusi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bapak, potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Selanjutnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap Kusi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ini tapi saya ada sedikit masalah.
Apakah saya boleh minta waktu Ibu sebentar? Oh, tentu saja boleh. Ada apa, Bu ya? Saya ingin cerita masalah yang dihadapi Ibu. Mari duduk, Bu Hai. Kelihatannya serius sekali ini. Kebetulan saya lagi tidak ada kegiatan ini, Bu. Baik Bu Eni, terima kasih atas waktunya. Belakangan ini saya sangat merasa terbebani Bu. Hari ini saya ingin mendapatkan solusi dari apa saya alami. Baiklah Bu Hai, semoga saya bisa membantu Ibu dan mendapatkan solusi atas permasalahan Ibu ini. Selain ingin mendapatkan solusi, tujuan Ibu bercerita hari ini kepada saya apa lagi, Bu? Selain saya mendapatkan solusi Bu, saya ingin beban yang saya pikirkan ini bisa hilang Bu. Nah, Bu Hai, coba ceritakan apa yang membuat Ibu merasa terbebani saat ini. Ada masalah apa? Bingung saya Bu Eni, murid saya di kelas 1 SD. Dari beberapa orang murid saya, ada satu orang lagi belum bisa membaca Bu. Saya ingin bagaimana cara supaya murid saya itu bisa membaca Bu Eni ketika mereka naik kelas 2. Oh, begitu ya, Bu. Ibu punya satu murid di kelas 1 yang belum bisa membaca. Padahal mau naik ke kelas 2 ya? Iya, Bu. Murid saya ini kalau saya lihat di kelas kayak kesulitan belajar Bu. Padahal sebagai wali kelas, saya ingin dia sudah bisa mengenal huruf, mengeja. Saya ingin bagaimana caranya supaya murid saya semua bisa membaca di kelas 1 Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu langkah apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa Ibu yang belum bisa membaca ini? Saya sudah mencoba membuat media yang menarik seperti penampilan video, membuat bentuk gambar bacaan. Bahkan saya sudah menggunakan kata-kata supaya lebih menarik dalam belajar membaca. Kadang di salah waktu jam pelajaran, saya sudah memanggilnya khusus untuk membaca. Kadang hari ini ketika saya ajarkan dia sudah bisa. Pada besok saya tes lagi, dia sudah lupa Bu. Saya bingung Bu. Dan hal ini menjadi beban bagi saya sebagai wali kelasnya Bu. Oh, begitu masalahnya. Apakah Ibu sudah melakukan pendekatan terhadap murid Ibu tersebut? Sudah Bu, saya sudah melakukan pendekatan secara individual, berbicara dari hati ke hati dengan siswa tersebut Bu. Oh, begitu ya, Bu. Lantas, bagaimana tanggapannya ketika Ibu melakukan pendekatan khusus kepada siswa tersebut? Si anak ini sebenarnya agak sedikit keterbelakangan Bu, kalau saya perhatikan. Oh, begitu ya, Bu. Iya Bu, ketika saya perhatikan sangat wawancara, sangat di dalam film juga. Biasa ya, Bu Koi, kita sebagai guru ini harus melayani berbagai keberagaman peserta didik kita ya, Bu. Ibu tetap semangat ya dalam mendidik dan melakukan berbagai cara supaya tujuan kita bisa tercapai. Insya Allah Bu. Dari apa yang sudah Ibu lakukan, apa kira-kira rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya akan membuat surat panggilan kepada orang tuanya terkait dengan perubahan belajar siswa tersebut. Saya akan mengajak kerjasama dengan orang tua untuk lebih memperhatikan belajar anaknya di rumah, tidak lagi kembali pertemuan di rumah. Betul sekali itu Bu Koi. Dengan bekerja sama dengan orang tua, siswa tersebut akan cepat perkembangan belajarnya. Apalagi anak kelas 1 SD sangat butuh perhatian orang tuanya dalam hal belajar di rumah. Tidak hanya semata-mata di sekolah. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Koi lakukan di sekolah kepada siswa tersebut? Ada Bu, saya akan berdiskusi dengan rekan saya, membuat jadwal membaca khusus untuk guru tersebut. Mungkin akan terlambat pulangnya dari siswa. Selanjutnya saya akan memberi dukungan dan motivasi kepada siswa tersebut supaya lebih rajin belajar dan menghasilkan mencari media baca yang menarik sehingga menjadi motivasi siswa tersebut dalam belajar membaca di rumah bersama orang tuanya. Oh, bagus sekali itu Bu Koi. Saya dukung rencana Ibu. Tetap komit Ibu dengan niat baik Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu? Rencananya besok saya akan membicarakan hal ini dengan kepala sekolah. Selanjutnya saya akan membuat surat panggilan kepada orang tuanya dan membuat jadwal membaca tambahan kepada siswa tersebut. Bagus tuh Bu Koi. Saya dukung rencana Ibu. Semoga berhasil ya Bu Koi. Iya Bu, insya Allah. Jadi tambah semangat saya.
Syukurlah kalau begitu. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tersebut? Saya akan meminta perhatian saya melaksanakan jadwal membaca tambahan dan ada selalu bekerja sama dengan orang tuanya saya, orang tua. Kira-kira untuk melakukan komitmen tersebut, dukungan apa yang Ibu butuhkan? Mungkin dukungan dari kelas sekolah, terus kita sejawat selanjutnya dengan orang tua dan sarana dan prasarana yang didukung untuk perjalanan rencana tersebut. Wow, itu ide bagus ya Bu. Saya doakan semoga dapat segera terselesaikannya masalah Ibu. Semoga murid-murid Ibu semua dapat membaca di kelas 1. Ya Bu, saya selalu berdoa semoga anak didik saya berhasil dan ada peningkatan dalam pembelajaran mereka. Terima kasih Bu Aini untuk waktu dan kesempatannya dalam mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa tenang dan tidak menjadi beban lagi bagi saya, Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga senang dapat membantu Ibu hari ini. Saya izin ke kelas dulu. Semangat ya Bu Khoi buat kita melakukan perubahan demi anak didik bangsa sehingga cita-cita pendidikan kita dapat tercapai. Assalamualaikum Bu. Siap Ibu, waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Nur Aini dan Ibu Khairiyah atas praktek coachingnya. Ini saya kembali ke Ibu Nur Aini. Kira-kira indikator apa yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan di coaching tadi? Indikator yang tercapai di sini, saya lihat kuncinya sendiri sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Iya Bu, berdasarkan yang saya amati, tadi selama proses coaching sudah berjalan sangat baik, di mana alur tertanya mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab sudah sangat baik. Dan sudah terstruktur kalimatnya dan pertanyaannya. Juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, ringan dan tidak membebankan, serta mengalir seperti percakapan sehari-hari. Kira-kira pertanyaan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Di sini kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Jadi menurut saya pencapaiannya sudah bagus untuk praktek coachingnya. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini. Coaching kita hari ini, kus dan kusi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kursi dan juga bagaimana kursi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari kursinya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah Ibu yang akan saya tanyakan, saya ulangi, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Ibu, jadi kondisi yang ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan pertama present atau kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu
Yang pertama mendengar hati, terus memberikan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, kemudian yang terakhir ya Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu Ibu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap usia. Terima kasih Bu Ina atas kesempatannya. Baik Ibu, silahkan. Assalamualaikum Pak Depri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Mereka saya di sini. Boleh, silahkan. Hari ini saya mengajak ngobrol dengan Pak Depri. Kira-kira keberatan enggak Pak? Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Bu. Baiklah Pak, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya Pak. Nah itu yang saya harapkan. Akhir-akhir ini saya perhatikan juga sih Bapak seperti tidak bersemangat. Ada apa ya yang mengganggu pikiran Bapak? Terima kasih sudah memperhatikan dan membantu saya Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa dibantu Pak? Saya ingin dapat solusi dari permasalahan saya Bu. Lalu apa yang menjadi pilihan akhir obrolan kita Pak? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus di kelas. Ceritakan pada saya apa yang Bapak rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar murid tidak memperhatikan saya dan ini membuat saya kurang bersemangat. Apa yang membuat Bapak kurang semangat? Saya merasa murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid jadi tidak belajar atau bagaimana Pak? Tidak juga sih Bu, hanya saya merasa ketika masuk kelas murid kurang bersemangat ketika saya di kelas. Baiklah, saya mengerti maksud Bapak. Sekarang bisakah Bapak menjelaskan proses pembelajaran kelas? Ya seperti biasanya, Buya diawali dengan berdoa, dilanjutkan persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan menyimak serta mengerjakan penugasannya. Ketika mengerjakan tugas, itu mereka kurang sungguh-sungguh. Apa yang salah dengan salah satu pembelajaran saya, Bu? Menurut Pak, salahnya di mana Pak? Dalam menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh begitu, baiklah. Saya ingin tahu selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk membuat murid bersemangat Pak? Saya sudah mengajak bermain dalam proses pembelajarannya, serta memberikan SDT. Saya mengadakan diskusi kelompok, serta memutari tayangan video dan juga belajar di luar kelas. Tapi mulai terlihat bersemangat lagi. Apakah ini berlangsung setiap hari Pak? Tidak juga sih Bu, kadang hanya malas, namun juga bersemangat, namun mereka lebih menyukai hal-hal yang praktik Bu. Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran Bapak sudah baik, namun ada materi tertentu yang membuat Bapak kurang semangat kan? Iya betul Bu, jadi saya memang merasa keseluruhan mempengaruhi semangat belajarnya. Baiklah, berarti sekarang Bapak sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat, lalu masih ada kendala lain Pak? Sepertinya tidak ada Bu, saya hanya ingin murid saya bersemangat. Dari penjelasan Bapak, apa kira-kira rencana ke depan yang ingin Bapak perbaiki Pak? Saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran aktif dan menyenangkan. Adakah hal lain yang akan Bapak terapkan? Saya akan berusaha mengatur suasana hati saya sebelum mengajar, sehingga saya berharap akan berimbas kepada murid juga. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam hal ini Pak? Bersama saya akan meminta bantuan kepada Bapak Adi, baik sehingga kami bisa belajar. Dan hasil diskusi kita, komitmen apa yang akan Bapak terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak pada murid Pak? Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya, kemudian memperbaiki pembelajaran di kelas saya, dan juga mengajak Pak Adi untuk berdiskusi dan belajar bersama. Wah, bagus sekali, semangat ya Pak. Saya yakin Bapak pasti bisa. Semangat juga untuk Ibu Khailia. Saya menjadi lega bisa bercerita dengan menemukan solusi dari masalah saya. Sama-sama Bapak, terima
kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, tadi ya Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Jufrinar. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alat kerta, adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, terus tanggung jawab, sehingga alat tersebut bisa menggali posisi untuk menjadikan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Oke, baik Ibu. Menurut saya sebagai observer berlebih tadi proses coaching tadi, Ibu dan Bapak Jufrinar sudah berjalan dengan saya baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Jufrinar sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Ibu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan dengan Pak Jufrinar? Itu Bu, jadi saya ingin melakukan coaching kompetensi yang saya ingin lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat memahami lebih baik lagi dari coaching saya. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.